Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak ibu yang ada di rumah? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Di sini Bu Ayu akan menjelaskan beberapa langkah dalam menyelesaikan soal penjumlahan suatu pecahan. Untuk lebih jelasnya bisa disimak di video berikutnya ya. Jawab soal penjumlahan suatu pecahan. Agar lebih mudah dipahami, Ibu akan memberikan langkah-langkahnya terlebih dahulu. Yang pertama, pastikan penyebutnya sama. Langkah yang kedua, jumlahkan angka pembilangnya. Dan langkah yang ketiga yaitu sederhanakan jika diminta jawaban yang paling sederhana. Nah, di sini Ibu misal punya 3 contoh soal. Yang pertama, 2/5 ditambah 1/5. Nomor 2, 2/4 ditambah 1/3. Nomor 3, 4/5 ditambah 2/4. Nah, kira-kira berapa ya jawabannya? Oke, kita bahas ke contoh soal yang pertama. 2/5 ditambah 1/5. Langkah pertama, pastikan penyebutnya sudah sama. Oke, kita cek terlebih dahulu. 2/5 di sini penyebutnya 5. 1/5 penyebutnya juga 5. Nah, berarti sudah sama kan? Kalau sudah sama, kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu jumlahkan angka pembilangnya. Nah, di sini pembilangnya itu angka 2 dan 1. Berarti kita jumlahkan 2 tambah 1 sama dengan 3. Dan untuk penyebutnya tetap sama, yaitu 5. Nah, di sini sudah dapat yaitu 3/5. Karena 3/5 sudah merupakan bentuk yang paling sederhana, jadi kita tidak perlu menyederhanakannya lagi. Jadi 2/5 ditambah 1/5 sama dengan 3/5. Next ke contoh soal yang kedua. 2/4 ditambah 1/3. Kita masuk ke langkah yang pertama. Pastikan penyebutnya sama. Nah, di sini penyebutnya beda, ada angka 4 dan 3. Karena beda, maka kita harus samakan terlebih dahulu. Nah, gimana caranya? Yaitu dengan menentukan KPK. Jadi dari masing-masing penyebutnya. KPK itu apa? KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kita cari nih kelipatan dari 4 dan 3. 4 kelipatannya 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Kemudian kita cari kelipatan 3. 3 kelipatannya 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Nah, setelah itu kita cari nih angka yang sama dari kedua kelipatan tersebut. Kalau kita lihat angka yang sama yaitu angka 12. Di 4 ada 12, di 3 juga ada 12. Nah, kalau sudah dapat berarti KPK dari 4 dan 3 adalah 12. Karena KPK-nya 12, maka penyebutnya di sini kita ubah semua ke 12. Oke, kalau penyebutnya sudah kita samakan, kita cari angka pembilangnya yang sini. Caranya gimana? Yaitu dengan penyebut yang sudah kita samakan tadi, kita bagi dengan penyebut pada pecahan sebelumnya yang sebelum kita ubah, yaitu 12 dibagi 4, kemudian kita kalikan dengan pembilangnya. Jadi untuk mencari angka pembilangnya yaitu 12 dibagi 4 dikali 2. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 dikali 2 yaitu 6. Nah, sekarang kita cari angka pembilang yang satunya. Caranya sama seperti tadi. 12 dibagi 3 dikali 1. 12 dibagi 3 dapat 4. 4 dikali 1 sama dengan 4. Nah, kalau sudah dapat semua, berarti kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu menjumlahkan angka pembilangnya. Angka pembilangnya di situ 6 dan 4. Berarti 6 ditambah 4 sama dengan 10. Penyebutnya tetap sama, yaitu 12. Nah, sekarang hasilnya sudah dapat 10/12. Sampai situ jawabannya sudah betul. Tapi jika diminta ke dalam bentuk yang paling sederhana, maka kita harus menyederhanakannya terlebih dahulu, yaitu kita masuk ke langkah yang
3, menyederhanakan. Untuk menyederhanakan pecahan ada 2 cara, yaitu dengan menentukan FPB dan cara yang kedua yaitu dengan membagi pelan-pelan menggunakan bilangan prima. Dari kedua bilangan tersebut 10/12 ini Bu Ayu akan mencoba menyederhanakan menggunakan cara yang pertama, yaitu dengan membagi dengan FPB. Oke, sekarang kita cari FPB dari 10 dan 12 memakai cara pohon faktor. Oke, kita mulai dari 10. 10 dibagi 2 dapat 5. Nah, 5 tidak bisa dibagi lagi karena sudah merupakan bilangan prima. 5 sudah kita stop. Lanjut ke 12. 12 dibagi 2 dapat 6. 6 masih bisa dibagi 2 lagi, yaitu 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, 3 juga sudah merupakan bilangan prima, jadi sudah kita stop, tidak bisa dibagi lagi. Oke, selanjutnya kita tulis faktorisasinya. 10 faktorisasinya 2 dikali 5. Dan 12 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, masih ingat kan kalau mau mencari FPB, kita cari angka yang sama dengan pangkat yang terkecil atau pangkat yang terendah. Kita lihat ya, 10 ada angka 2, di 12 juga ada angka 2. Nah, sudah tidak ada lagi kan yang sama, berarti di antara 10 dan 12 angka yang sama yaitu angka 2. Nah, sekarang kita cari pangkatnya yang terkecil. Antara 2 pangkat 1 dengan 2 pangkat 2 yang terkecil ya 2 pangkat 1. Berarti FPB dari 10 dan 12 adalah 2. Kalau sudah ketemu FPB-nya, maka kita pakai buat membagi 10/12. 10 kita bagi 2 dapat 5. 12 dibagi 2 dapat 6. Nah, berarti jawaban paling sederhananya yaitu 5/6. Oke, next ke contoh soal yang ketiga. 4/5 ditambah 2/4. Langkah pertama, pastikan penyebutnya sama. Oke, di sini kita lihat penyebutnya angka 5 dan 4. Sudah beda penyebutnya, maka kita samakan terlebih dahulu dengan menentukan KPK. Sama seperti tadi, kita cari KPK dari 5 dan 4. 5 kelipatannya 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita cari angka yang sama dari kedua kelipatan ini. Kalau kita lihat angka yang sama yaitu angka 20. Di 5 ada 20 dan di 4 ada 20. Berarti KPK dari 5 dan 4 yaitu 20. Nah, sekarang penyebutnya kita samakan menjadi 20. Karena KPK-nya tadi kita sudah dapat 20. Selanjutnya kita cari angka pembilangnya. Yang ini dan yang ini. Oke, caranya sama seperti tadi. 20 dibagi 5 dikali 4. 20 dibagi 5 dapat 4. 4 dikali 4 sama dengan 16. Sekarang ke pembilang yang satunya. 20 dibagi 4 dapat 5. 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, setelah penyebut sudah sama, maka kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu menjumlahkan angka pembilangnya. 16 ditambah 10 sama dengan 26. Per penyebutnya yaitu 20. Nah, sekarang jadi 26/20. Sampai sini sudah betul jawabannya. Tapi jika diminta jawaban yang paling sederhana dari 26/20, maka kita harus sederhanakan terlebih dahulu. Maka kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu menyederhanakan. Oke, kita sederhanakan dengan membagi pelan-pelan menggunakan bilangan prima. Coba kita bagi dengan bilangan 2 terlebih dahulu. 26 dibagi 2 bisa. 20 dibagi 2 juga bisa. Oke, masing-masing kita bagi 2. 26 dibagi 2 dapat 13. 20 dibagi 2 dapat 10. Nah, sekarang jadi 13/10. 13/10 ini coba kita sederhanakan lagi. 13 dibagi 2 tidak bisa. 13 dibagi 3
Tidak bisa 13 dibagi 7 juga tidak bisa. Berarti 13/10 sudah tidak bisa dibagi lagi. Karena dia sudah merupakan bilangan sederhana. Tapi karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka kita ubah saja ke pecahan campuran. 13/10 diubah ke pecahan campuran menjadi 1/3/10. Nah, ini sudah disederhanakan. Maka langkah ketiga kita centang. Nah, sampai sini sudah bisa dipahami kan cara menjumlahkan suatu pecahan itu seperti apa? Oke, di sini Ibu punya latihan soal untuk anak-anakku semua. 4/6 ditambah 2/9. Coba kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih. Semoga kalian semua bisa memahami penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.